pasukan Kristus, selamat datang kembali di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kenaikan Tuhan Yesus Kristus membawa jaminan, membawa anugerah buat setiap hidup kita. Ada amin. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga untuk beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, itu bertanda Tuhan Yesus setiap kita bahwa Tuhan sedang menyiapkan tempat untuk kita dan keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita sama-sama deklarasikan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, artinya Tuhan sedang menyiapkan tempat untuk kita dan seluruh keluarga kita, dan kita pun akan menerima Roh Kudus yang luar biasa. Ketika kita lihat perjalanan menuju kenaikan Tuhan Yesus, ada waktu selama 40 hari tugas Tuhan Yesus berada di bumi ini. Sebelum benar-benar Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hari ke-40 yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah hari penyelesaian atau hari penuntasan daripada pelayanan Tuhan Yesus di bumi yang kita baca di Alkitab, yaitu selama 40 hari. Apa saja sebenarnya dan apa tujuan yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari di bumi ini setelah Tuhan Yesus bangkit dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga, itu dapat kita lihat di ayat Kisah Rasul 1 ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Poin yang pertama, bahwa 40 hari itu Tuhan Yesus memang sengaja untuk menjumpai mereka. Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki tanda darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang-orang itu diberikan anugerah untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan mereka mengalami kunjungan dengan Tuhan. Selama 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang mempunyai tanda darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu harus percaya bahwa kita juga adalah orang-orang yang memiliki tanda darah Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang menerima kunjungan daripada Tuhan Yesus. Ada amin? Yang kedua, dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa ada banyak tanda muncul mengenai Tuhan Yesus yang telah bangkit. Selama 40 hari banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan bahkan Tuhan Yesus banyak menceritakan mengenai kerajaan Allah. Artinya selama 40 hari di bumi, Tuhan Yesus menuntaskan semua apa yang Tuhan Yesus mau lakukan di bumi. Tuhan Yesus sudah tadi menunjukkan diri kepada mereka orang-orang yang ditandai, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita juga adalah orang-orang itu Bapak Ibu yang ditandai oleh darah Yesus. Kita adalah murid-murid Kristus. Sehingga kita pasti sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi setiap kunjungan ilahi juga memberikan banyak tanda. Tuhan Yesus memberikan banyak jejak-jejak ilahi. Tuhan Yesus memberikan banyak tanda bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan dia akan naik ke surga. Kenapa selama 40 hari Tuhan Yesus mau memberikan jejak, bukti dan tanda? Karena Tuhan Yesus mau bilang kepada setiap kita bahwa bukti dan tanda kebangkitan Tuhan dan Tuhan akan naik ke surga tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dipertanyakan atau disanggah oleh banyak orang. Bahkan orang mau mengeluarkan pendapatnya apapun itu tidak bisa menyanggah Bapak Ibu. Karena selama 40 hari Tuhan Yesus sudah memberikan banyak tanda dan juga jejak akan kebangkitannya. Yang ketiga, selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedang mengajarkan mengenai paradigma kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Fokus Tuhan Yesus selama 40 hari adalah mengenai kerajaan Allah. Sehingga saat 40 hari itu Tuhan Yesus sedang mewariskan paradigma kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melatih, Tuhan Yesus membangun mindset paradigma kerajaan Allah pada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya tidak akan pernah bisa menyebarkan berita keselamatan, menyebarkan Injil ke bangsa-bangsa kalau Roh Kudus tidak memenuhi pada murid-muridnya. Kalau Roh Kudus tidak menguasai murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus di masa 40 hari itu mempersiapkan murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya siap menerima Roh Kudus, mengerti mengenai kerajaan Allah, dan dapat menyebarkan kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya.
Yang keempat, di ayat keempatnya Bapak Ibu bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 4. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Di ayat keempat ini berbicara mengenai makan bersama. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bercengkrama, dan ketika bercengkrama Tuhan Yesus memberikan pesan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika itu Tuhan Yesus seperti memberikan wasiat kepada murid-muridnya atau perintah sebelum dia naik ke surga, yaitu jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menanti-nantikan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Sehingga Bapak Ibu, ketika kenaikan Tuhan Yesus dan selama 10 hari itu akan menjadi 10 hari yang sangat spesial. Itu akan menjadi masa 10 hari kita menanti-nantikan Tuhan. Dan ingat pesan Tuhan bahwa berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, kita tidak dapat menuntaskan destiny kita. Kita tidak dapat menuntaskan panggilan hidup kita kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena itu selama 10 hari ini mari kita sama-sama nantikan Roh Kudus. Dan kita ingat pesan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Lalu apakah yang disebut jangan tinggalkan Yerusalem? Apakah maksudnya daripada jangan tinggalkan Yerusalem? Kita akan bahas di video hari ini. Dan Bapak Ibu mari kita terima, Bapak Ibu persiapkan agar kita benar-benar mengerti dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ada amin? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem, kita akan belajar mengenai Yerusalem itu sendiri. Yerusalem adalah sebuah kota dan dia dibangun dari kata Jeru and Shalom, di mana itu artinya adalah City of Peace atau kota damai. Yerusalem berarti kota damai. Tetapi ketika kita melihat di pewahyuan-pewahyuan sebelumnya bahwa tidak ada damai tanpa peperangan. Artinya apa? Kita harus mengusahakan damai yang kita punya dengan cara kita memerangi roh-roh jahat, memerangi hal-hal yang berusaha mencuri damai kita. Kalau kita mau hidup kita damai, kita harus berperang dan kita harus mengusahakan kedamaian itu. Karena Bapak Ibu, iblis selalu berencana mencuri damai sejahtera di anak-anak Tuhan. Iblis sangat tidak suka kalau anak-anak Tuhan hidup damai. Oleh karena itu kita gunakan perlengkapan senjata Allah dan kita berperang sehingga kita mendapatkan kedamaian. Oleh karena itu ketika Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem, Tuhan Yesus sedang mau berkata seperti ini, ayo kita fight for what we love. Kita harus berperang untuk cinta. Dan kita mau berkatakan juga saat ini, walaupun dunia sedang mengalami peperangan, walaupun kita sedang ada di battlefield, di medan pertempuran kita, Tuhan mau memberikan damai sejahtera. Tuhan sedang mau bilang seperti ini, rasakan kedamaian di tengah deru peperangan. Ini waktunya kita akan berkata, we will feel peace in the midst of war. Kita akan merasakan kedamaian di tengah peperangan. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem Bapak Ibu. Yang jangan pernah kita tinggalkan kedamaian, yaitu kedamaian dalam hadirat Tuhan. Jangan kita menjauh daripada hadirat Tuhan sehingga kita akan mendapati suara kedamaian di tengah deru perang. Kita harus berdoa bersama-sama. Kita harus berperang untuk yang kita cintai. Fight for love. Kita akan berperang untuk semua yang kita cintai. Dan saat ini kita harus mencintai apa yang sedang kita perangi. Dan kita perangi apa yang sedang kita cintai. Yaitu kita mau bilang kita akan melindungi. Kita akan berjaga-jaga untuk semua yang kita cintai. Dan kita mau berkata, walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tapi aku tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir. Karena aku menerima suara damai di tengah deru peperangan. Karena ini waktunya, jangan tinggalkan Yerusalem. Terima kedamaian itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Yerusalem adalah Sion, adalah Zion. Sion adalah gunungnya Tuhan. Dan ini berbicara mengenai glory of Zion. Atau berbicara kemuliaan dari gunung Tuhan. Kita buka Bapak Ibu di Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, Sion adalah tempat pemerintahan Tuhan. Sion adalah gunung kudusnya Tuhan.
Sehingga ketika Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem, artinya Tuhan lagi mau bilang ini, jangan sekali-kali kita jauh dari tahta kasih karunia Tuhan, jangan sekali-kali kita jauh dari pemerintahan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, hanya Tuhan yang boleh memerintah atas hidup kita, hanya Tuhan yang bisa mengatur hidup kita. Saat ini apapun permasalahanmu, apapun hal-hal yang mengganggu hidupmu, kita mau patahkan itu semua Bapak Ibu. Kita mau berada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Kita mau masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Kita minta karunia dan karunia Roh Kudus. Kita minta anugerahnya, kita minta kemurahannya, dan kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Dan Sion berbicara pemerintahan Tuhan. Artinya hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memerintah kita. Saat ini apapun Baal, apapun berhala, apapun dewa-dewa yang ada di hidup kita, kita harus tumpas habis. Tidak ada boleh hal lain yang memerintah hidup kita selain daripada Tuhan Yesus. Apa berhala yang ada di hidup kita Bapak Ibu? Apa Baal-Baal dewa-dewa ada di hidup kita tumpas habis. Dan kita mau perkatakan bahwa hidup kita dan keluarga kita semuanya diatur, dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa memerintah hidup kita. Tidak ada yang bisa mengacaukan hidup kita. Dan saat ini kita ambil otoritas kita. Kita mau perkatakan, kita runtuhkan setiap tahta kegelapan dalam hidup kita. Kita runtuhkan kuasa kegelapan atas hidup kita dan keluarga kita. Apa itu kuasa kegelapan yang menghantui? Apa itu kuasa kegelapan yang memerintah hidupmu? Baik kemarahan, baik mamon, hawa nafsu, perzinahan, self pity, apapun itu, tumpas habis di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Bapak Ibu, stronghold iniquity, setiap tahta kegelapan hidup kita, ayo kita berdoa bersama-sama, kita hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga kita tidak meninggalkan Yerusalem, tapi kita tetap ada di Sion, di gunung kudusnya Tuhan. Dan kita dalam pemerintahan Tuhan. Ada amin? Yes. Yang ketiga, Yerusalem berbicara mengenai tempat bait suci Allah. Dan itu bait suci Allah yang pertama kali dibangun oleh Raja Salomo. Kalau kita lihat di zaman Musa, di zaman Daud, biasanya tabut Allah itu berada di tenda dan posisinya itu berpindah-pindah. Tetapi di zaman Salomo, ketika bait Allah yang pertama kali dibangun itu, maka tabut memiliki rumah sendiri. Tabut memiliki rumah di bait suci tersebut. Sehingga artinya Yerusalem adalah tempat di mana glory of the Lord will be rest. Artinya Yerusalem adalah tempat di mana hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan tinggal bersemayam di tempat tersebut. Yerusalem juga berbicara mengenai alamatnya Tuhan. Seperti Andreas yang berkata, Tuhan di manakah alamatmu? Karena kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Kemanapun kamu berada, aku akan berada. Apapun yang kamu katakan, aku katakan. Where you go, I go Lord. Where you go, I go, said Andrew. Dan kita mau bilang seperti ini juga kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kemanapun kamu pergi, aku mau pergi. Kemanapun kamu berada, aku mau berada. Artinya Bapak Ibu, kita jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan kita jauh dari the house of God. Jangan kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Jangan kita biarkan masalah, intimidasi, teror-teror kegelapan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Tapi biar kita terus mendekat, biar terus kita masuk dalam the presence of God. Kita mau bilang, aku berdiri di mana Allahku berdiri. Aku mau bilang bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan kakiku. Aku mau berada di mana Tuhanku berada. Aku tidak mau beranjak dari hadirat Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan hadirat Tuhan. Ada amin? Jangan tinggalkan Yerusalem Bapak Ibu. Yang keempat, Yerusalem adalah kota ketika zaman Yosua, semenjak dari zaman Yosua itu tidak pernah bisa direbut. Tetapi puji Tuhan dan dahsyatnya, Yerusalem berhasil direbut saat Daud memerintah menjadi raja. Di Yerusalem ada raksasa-raksasa orang Yebus dan tembok-tembok yang begitu tinggi di Yerusalem. Tetapi ketika di zaman Daud, Daud dapat mengambil alih Yerusalem. Daud dapat merebut Yerusalem karena Daud menggunakan jalan gorong-gorong. Daud dan pasukannya menggunakan lorong-lorong yang sempit serta mereka dapat mengalahkan raksasa-raksasa dan orang-orang Yebus. Selama berabad-abad kota Yerusalem tidak pernah bisa terebut. Tapi di zaman Daud kota Yerusalem terebut.
Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang sangat mengenal isi hati Tuhan. Dan ketika peperangan itu dilakukan, Daud menggunakan gorong-gorong. Artinya Daud tidak memakai cara yang lazim. Tapi Daud menggunakan ketidaklaziman untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia memakai gorong-gorong untuk mengalahkan setiap raksasa-raksasa di Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu, selama 10 hari ke depan kita minta hati seperti Daud. Kita minta mengenal hati Tuhan lebih lagi. Kita mau pakai cara-cara yang gak biasa. Jangan pakai kelaziman kita Bapak Ibu. Jangan kita pakai cara-cara yang lama. Tapi kita minta pengurapan yang baru. Kita minta strategi-strategi yang baru untuk kita berjalan ke depan. Supaya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Untuk hal-hal yang belum pernah kita rebut. Untuk hal-hal yang belum pernah kita menangkan. Kita minta strategi yang baru. Kita minta pengurapan yang baru. Kita minta setiap kita menjadi kantong anggur yang baru. Ada amin? Sehingga kita akan menjadi seperti Daud. Kita menggunakan ketidaklaziman dan kita akan memenangkan setiap pertandingan kita. Biar saat ini kita lepas dari setiap liturgi, kita lepas dari setiap kelaziman, kita lepas dari liturgi manusia, tapi kita memakai cara Tuhan. Biar ada Roh Kudus yang saat ini mengurapi setiap kita, Roh Kudus menguasai setiap kita, dan itu mengobrak-abrik setiap kelaziman. Biar kita punya roh yang fleksibel, biar kita bisa bergerak berjalan bersama Tuhan. Kita keluar dari kelaziman, kita minta new strategi, kita menjadi kantung anggur yang baru, sehingga ketika urapan Tuhan diberikan, kita akan menerimanya sepenuhnya, dan kita akan menjadi orang-orang yang berjalan dalam urapan Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan menjadi bagian kita. Ada amin? Yes, haleluya. Yang kelima, ini yang terakhir Bapak Ibu, poin mengenai Yerusalem. Di Yerusalem berbicara mengenai tembok ratapan, karena tembok ratapan itu berada di Yerusalem. Dan dasar dari Yerusalem ternyata itu merupakan adalah Gunung Muria, atau tempat di mana Ishak dikorbankan. Bahkan Yerusalem bukan hanya berbicara mengenai tembok ratapan, tapi berbicara juga mengenai Masjid Al-Aqsa, di mana saudara sepupu kita orang Muslim berkata bahwa dipercaya oleh mereka bahwa di tempat itulah Ismail mau dikorbankan. Artinya kita tahu arti dari Yerusalem adalah bukit pengorbanan. Kata lain dari Yerusalem adalah tempat di mana orang akan memberikan sacrifice. Sehingga kita tahu kisah ini, kita balikan lagi ke ingatan kita mengenai kisah Ishak dan Abraham ketika Ishak mau dikorbankan di atas Gunung Muria. Di saat itu pertama kali Tuhan menunjukkan diri kepada Abraham menjadi Jehovah Jireh. Itulah pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi Tuhan menyediakan domba. Dan akhirnya domba itu menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem, ini waktunya Tuhan lagi mau berkata dia adalah Jehovah Jireh buat setiap kita. Tuhan lagi bilang, yes, aku adalah Jehovah Jireh bagimu. Dan ini waktunya kita berani untuk mempersembahkan yang baik dari hidup kita. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik buat setiap kita. Di masa 10 hari ini, kita jangan tinggalkan Yerusalem. Kita berikan apa yang kita punya. Kita persembahkan apa yang baik dalam hidup kita. Kita berani katakan, yes Tuhan, aku mau persembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menyediakan yang terbaik atas hidup kita. Selama 10 hari ini, ayo kita lepaskan yang baik dan kita terima yang terbaik daripada Tuhan. Inilah makna Yerusalem itu seperti Gunung Muria. Jangan tinggalkan Yerusalem, karena Roh Kudus akan dicurahkan dan Roh Kudus sendiri akan memenuhi setiap kita. Dan Tuhan sedang berkata, aku adalah Jehovah Jireh bagimu, karena Tuhan akan menyediakan segala yang terbaik untuk setiap kita. Ada amin? Yes. Itulah poin-poin mengenai jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Saya berdoa untuk kita semua menangkap ini dan kita menerimanya, dan itu menjadi nyata atas hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Yerusalem, dan pengurapan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Sebelum saya menutup video ini, ada nubuatan-nubuatan personal yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Yang pertama, Tuhan berkata untuk seseorang yang lahir pada tanggal 22 Mei, Tuhan katakan bahwa tahun ini adalah tahun pembalikan keadaan, di mana Tuhan akan memberkati engkau, sehingga engkau bisa mengenapi impianmu dan menjadi berkat untuk keluargamu, khususnya ibumu. Untuk seseorang yang lahir 22 Mei dan engkau adalah pria,
Jangan pernah menyerah, percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal ajaib dalam hidupmu. Kau akan menjadi berkat untuk keluargamu, khususnya ibumu. Tetap semangat, karena Tuhan akan membuat impianmu menjadi kenyataan. Yang kedua, ada seorang di sini yang memiliki anak bayi, dan anak ibu atau bapak sedang mengalami sakit kulit. Ya, anak bayi tersebut mengalami sakit kulit, sudah diobati berkali-kali ke dokter-dokter tapi tidak kunjung sembuh, dan sering sekali kambuh kembali. Hari ini kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, kita deklarasikan, di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua spirit jahat, khususnya roh yang ada di teritorialmu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami patahkan setiap kuasa jahat, dan kuasa jahat itu tidak bisa menyentuh anakmu kembali. Dan darah Yesus menyembuhkan anakmu dengan sempurna. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua kuasa kegelapan sudah tidak bisa berkuasa atas anakmu, dan anakmu akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya mendengar nama Sheila. Ya, dan Tuhan katakan ada lagu dalam hatimu, Sheila, dan lagu-lagu itu akan memberkati banyak orang. Namun seringkali engkau tidak percaya diri, engkau tidak mau melangkah maju, dan kau sendiri tidak yakin dengan karuniamu dalam musik, lagu ataupun menyanyi. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberkati engkau dalam bidang musik, sebab ada lagu-lagu dalam hatimu. Untuk engkau seseorang yang bernama Sheila, tetap percaya dan jangan tidak percaya diri lagi, tapi kamu harus semangat dan percaya ada panggilan Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Ada amin? Demikian Bapak Ibu video News from the Future hari ini. Saya percaya semua diberkati, semua menerima lawatan daripada Roh Kudus. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe dari channel YouTube ini, sehingga banyak orang akan diberkati dan menerima pewahyuan daripada Tuhan. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi, sehingga Bapak Ibu tidak menjadi orang yang tertinggal menerima pewahyuan ini. Akhir kata, saya Rara Syaham menutupi video ini dengan satu kata, tuntas.